Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Lubis akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan e-Database SPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidijaya. Visi Bapeda Kabupaten Pidijaya yaitu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan perencanaan yang lebih berkualitas. Adapun misi Bapeda Kabupaten Pidijaya yang pertama adalah menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, yang kedua melaksanakan penatausahaan Bapeda Kabupaten Pidijaya yang akuntabel, yang ketiga menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat, yang keempat melaksanakan kajian atau studi pembangunan secara analitis dan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sesuai kebutuhan. Yang kelima, melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel. Struktur organisasi Bapeda Kabupaten Pidijaya dipimpin oleh seorang kepala yaitu Bapak T. Muhalil yang membawahi bagian kesekretariatan dan 4 bidang lainnya. Identifikasi isu. Berdasarkan pengamatan selama bekerja di Bapeda Kabupaten Pidijaya, terdapat beberapa isu instansional. Yang pertama adalah kurang efisiennya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi RKPK di bidang penelitian, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Yang kedua, belum maksimalnya pengelolaan e-database SPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidijaya. Yang ketiga, masih minimnya publikasi laporan evaluasi di website Bapeda Kabupaten Pidijaya. Penetapan core isu dengan menggunakan analisis AKPK. Yang pertama, isunya adalah kurang efisiennya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi RKPK di bidang penelitian, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Yang kedua, belum maksimalnya pengelolaan e-database SPD di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidijaya. Yang ketiga adalah masih minimnya publikasi laporan evaluasi di website Bapeda Kabupaten Pidijaya. Penetapan core isu dengan menggunakan analisis USG. Isunya yang pertama adalah kurang efisiennya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi RKPK di bidang penelitian, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. U-nya ada 5, S-nya 5, G-nya 4, jumlahnya 14, dan prioritasnya yang kedua. Isu belum maksimalnya pengelolaan e-database SPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidijaya. U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5, jumlahnya 15, dan prioritasnya yang pertama. Yang ketiga, masih minimnya publikasi laporan evaluasi di website Bapeda Kabupaten Pidijaya. U-nya 5, S-nya 4, G-nya 4, jumlahnya 13, dan menjadi prioritas yang ketiga. Berdasarkan analisis tadi, maka ditetapkan core isu yaitu belum maksimalnya pengelolaan e-database SPD di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidijaya. Identifikasi penyebab dan dampak. Penyebabnya ada main yaitu kurangnya tenaga ahli dan pegawai yang kurang kompeten. Di metode masih digunakan cara konvensional dalam pengumpulan data. Di mesin, belum optimalnya pemanfaatan media teknologi seperti gadget, laptop, dan lain-lain. Di modern nature, pemahaman pegawai lebih terbiasa menggunakan cara lama sehingga tidak mengindahkan aturan yang baru. Dan dampaknya adalah belum maksimalnya pengelolaan database SPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidijaya. Adapun gagasan pemecahan isunya yaitu optimalisasi pengelolaan database CPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidijaya. Adapun yang menjadi latar belakang terpilihnya isu tersebut adalah berdasarkan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SPD yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Yang kedua adalah untuk memudahkan saling bagi data antar lintas sektor, maka SPD menjadi sistem yang paling baik untuk dimanfaatkan.
Selanjutnya adalah rancangan kegiatan. Terdapat 5 kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan forum group discussion atau FGD. Yang kedua mencari literasi mengenai database SIPD. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Yang keempat adalah sosialisasi pengelolaan database SIPD. Yang kelima adalah evaluasi kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan dan tahap kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, kegiatannya adalah melaksanakan forum group discussion FGD. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama adalah membuat jadwal pertemuan dengan mentor. Outputnya adalah jadwal pertemuan. Tahapan yang kedua adalah melakukan diskusi mengenai rancangan aktualisasi kepada mentor. Outputnya adalah notulensi hasil diskusi. Yang ketiga, meminta izin dan persetujuan mentor untuk melakukan aktualisasi. Outputnya adalah surat persetujuan. Yang keempat adalah membentuk tim dan membuat SK tim pengelolaan di database SIPD. Outputnya adalah SK tim. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu dengan membuat jadwal pertemuan dengan mentor, melakukan diskusi, meminta izin persetujuan mentor untuk melakukan aktualisasi, membentuk tim dan membuat SK tim merupakan upaya untuk melakukan perbaikan tiada henti atau berorientasi pelayanan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif atau harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan melaksanakan diskusi dengan kepala bidang penelitian, pengendalian, dan evaluasi pembangunan telah mewujudkan salah satu misi Bapeda Bidijaya yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu. Penguatan nilai organisasi yaitu melalui pelaksanaan diskusi dengan kepala bidang penelitian, pengendalian, dan evaluasi pembangunan telah melaksanakan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis. Kegiatan yang kedua adalah mencari literasi mengenai database SIPD. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah mencari bahan terkait database SIPD. Outputnya adalah bahan belajar. Tahapan kegiatan yang kedua adalah mempelajari bahan terkait database SIPD. Outputnya adalah notulensi. Yang ketiga, melakukan sharing knowledge terkait pengelolaan database SIPD kepada pegawai Bapeda di kabupaten lain. Outputnya adalah notulensi hasil sharing knowledge. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yaitu kegiatan mempelajari bahan terkait database dan melakukan sharing knowledge mengenai SIPD database adalah upaya untuk terus meningkatkan kompetensi diri atau kompeten dan mengikuti perkembangan teknologi atau adaptif. Kegiatan mencari literasi mengenai database SIPD telah mewujudkan salah satu misi Bapeda Pidijaya yaitu melaksanakan kajian atau studi pembangunan secara analitis dan menyusun rencana aksi daerah sesuai kebutuhan. Penguatan nilai organisasi yaitu dengan mencari literasi mengenai database SIPD telah mewujudkan nilai organisasi yaitu kompeten dan terus mengikuti perkembangan teknologi atau adaptif. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, menyusun akun SIPD untuk SKPD. Menyusun aksi SIPD untuk SKPD. Outputnya adalah akun SIPD. Yang kedua adalah menyampaikan akun SIPD kepada SKPD terkait. Outputnya adalah bukti terima akun SIPD. Yang ketiga adalah mengkoordinasi SKPD terkait untuk mengumpulkan soft copy data RPJMD tahun 2018 sampai 2022. Outputnya adalah soft copy data RPJMD tahun 2018 sampai 2022. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait pengumpulan soft copy data RPJMD tahun 2018 sampai 2022 dan membuat akun SIPD untuk SKPD adalah cerminan sikap dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab atau akuntabel. Berkoordinasi dengan SKPD adalah cerminan sikap membangun lingkungan kerja yang kondusif atau harmonis, melakukan perbaikan tanpa henti atau berorientasi pelayanan, dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi atau kolaborasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan mengumpulkan data telah mewujudkan misi Bapeda Pidijaya yaitu menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat. Penguatan nilai organisasinya adalah
Dengan mengumpulkan data untuk keperluan bekerja telah mendukung nilai berakhlak yaitu akuntabel, adaptif, harmonis, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Yang kegiatan keempat adalah sosialisasi penerapan pengelolaan e-database SPD. Tahapan kegiatannya yaitu pertama pembagian panduan pengelolaan e-database SPD, outputnya adalah buku panduan. Yang kedua menjelaskan tata cara pengelolaan e-database SPD, outputnya adalah feedback dari SKPD. Yang ketiga adalah melakukan demonstrasi pengelolaan e-database SPD, outputnya adalah hasil input database. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu pada pelaksanaan kegiatan membuat panduan penggunaan SPD di database merupakan sikap melaksanakan tugas secara tanggung jawab atau akuntabel. Kegiatan melakukan demonstrasi pengelolaan e-database membentuk lingkungan kerja yang kondusif atau harmonis, membantu orang lain bekerja kompeten dan terus berinovasi mengembangkan kreativitas atau adaptif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan sosialisasi penerapan pengelolaan di database SPD mewujudkan misi Bapeda Pidijaya yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu. Penguatan nilai organisasi yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan SIPD di database, menguatkan nilai organisasi yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif atau harmonis dengan membagikan ilmu serta memberikan kesempatan pegawai lainnya untuk berkontribusi atau kolaboratif. Kegiatan yang kelima adalah evaluasi kegiatan. Tahapannya yang pertama, melakukan diskusi dengan atasan sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan di database SIPD. Outputnya adalah notulensi saran dan masukan. Yang kedua, membuat dan membagikan kuesioner kepada SKPD. Outputnya adalah kuesioner. Yang ketiga, membuat laporan evaluasi kegiatan kepada atasan. Outputnya adalah laporan evaluasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan melakukan diskusi dengan atasan dan membuat kuesioner merupakan sikap melakukan perbaikan tiada henti atau berorientasi pelayanan. Kegiatan melaporkan evaluasi kepada atasan merupakan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas adalah akuntabel. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Pelaksanaan evaluasi kegiatan telah mewujudkan misi Bapeda Pidijaya yaitu melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel. Penguatan nilai organisasi dengan melakukan evaluasi kegiatan menguatkan nilai organisasi diantaranya akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Adapun rencana jadwal kegiatan yang akan saya lakukan pada masa aktualisasi yaitu yang pertama melaksanakan forum group discussion atau FGD yang akan saya laksanakan pada tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2023. Yang kedua, mencari literasi mengenai e-database SPD yang rencananya akan saya laksanakan pada tanggal 6 sampai 20 April 2023. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Rencananya akan saya laksanakan pada tanggal 1 sampai 19 Mei 2023. Yang keempat, sosialisasi penerapan pengelolaan e-database SPD akan saya laksanakan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 2 Juni 2023. Yang kelima adalah evaluasi kegiatan akan saya laksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 19 Juni 2023. Sampai di sini presentasi aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.